Ya, soal pandemi ini kan persoalan yang memang penyakit yang sampai sekarang kan belum ditemukan vaksin yang dengan baik yang bisa digunakan untuk mengatasi. Dan wabah-wabah semacam ini memang sejak zaman Buddha juga sudah ada, hanya bentuk dan namanya yang berbeda. Dulu kalau zaman Buddha itu ada namanya pes dan yang lain-lain, itu banyak juga yang dulu menelan korban, dan bahkan Buddha pun menyerukan untuk membacakan doa keliling suatu tempat wilayah itu supaya bisa melindungi. Buddha waktu itu juga membacakan khotbah yang kaitannya dengan mengatasi penyakit dan bagaimana membuat kondisi batin manusia itu agar menjadi tenang, karena dengan ketenangan ini harapannya berbagai penyakit yang datang itu tidak menimbulkan panik. Maka kita khususnya umat Buddha juga jangan panik, dan kita semua sebagai bagian dari masyarakat yang sedang menghadapi wabah ini ya jangan takut, karena kan kita kan dihadapkan pada situasi yang alamiah. Penyakit itu ada, agar tidak kena terserang penyakit itu, nah kita membentengi diri, menjaga diri. Nah, salah satunya di samping sehat secara fisik, yang utama adalah sehat secara mental. Kalau dalam Buddha, konsep sakit itu adalah konsep kebenaran yang alamiah. Karena sakit itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan. Sakit itu ada. Nah, konsepnya apa? Sakit itu ada, harus dipahami bahwa memang ada sakit. Tapi bagaimana upaya-upaya kita untuk tidak sakit, itulah yang harus dilakukan berikutnya. Jadi konsep sakit itu konsep kebenaran alamiah yang tidak bisa dihindari oleh setiap kehidupan. Karena semua kehidupan dan utama manusia pasti ada sakit. Nah, bagaimana kalau sakit tidak menderita? Ya tahu bahwa saya sakit. Karena sakit ini ada, saya tidak menderita karena sakit. Tapi kan kondisi batin yang seperti ini kan susah. Tapi kalau kita sadar bahwa sakit itu ada, ya walaupun sakit, kita sadari bahwa sakit itu semakin kita sadari sakitnya itu semakin kita nggak terasa. Tapi kan semakin kita tolak sakit itu semakin sakit. Nah, yang menjadi masalah bukan sakitnya, adalah penolakan kita terhadap sakit itu. Kenapa sakit tidak terasa? Karena kekebalan tubuh kita cukup untuk menahan sakit itu. Nah, ketika kekebalan tubuh itu menurun, pasti sakitnya sangat berat. Nah, bagaimana kita menjaga kekebalan tubuh? Di antaranya dalam Buddha itu ada latihan-latihan batin kaitan dengan meditasi, konsentrasi, ya baca doa dengan menggunakan tasbih atau malah itu untuk nepis ya pikiran kita bisa konsentrasi. Kadang-kadang kan suruh duduk diem menyadari sakit itu semakin sakit. Tapi kalau dengan bacaan-bacaan, nah itu memungkinkan orang akan terkonsentrasi pada yang dibaca, dan sakit itu secara bertahap kan berkurang. Akhirnya kondisi batin menjadi tenang. Dengan tenang itu produksi antibodi itu semakin meningkat dan daya tahan tubuh meningkat. Jadi kalau kaitan dengan COVID ini itu yang cukup jitu, karena kan sementara obat belum ada atau vaksinnya. Nah, salah satunya ya menjaga bagaimana stamina tubuh, kondisi batin itu tidak panik, tidak takut menghadapi berbagai kondisi apapun yang terjadi kini. Di Buddha itu sangat erat sekali ketika bicara bagaimana dengan alam. Tapi kan perilaku manusia yang diliputi oleh keserakahan, ingin memiliki semua dan dimilikinya itu ditampung, itulah akhirnya menjadi masyarakat yang konsumtif. Dari konsumtif itu akan merusak banyak hal. Misalnya kita punya tempat petegalan atau ladang atau yang ada pohon-pohonnya. Karena kepengen macam-macam ya pohonnya harusnya untuk lindungi air, kemudian kita potong, kita jual. Kita jual juga uangnya nggak digunakan, disimpan. Padahal kan ketika pohon itu masih ada di situ, semakin lama semakin besar juga. Nanti kalau dipotong juga di samping melindungi kita juga untuk kepentingan ekonomi juga meningkat. Gitu. Tapi kan ya karena keserakahan kita sendiri sebenarnya akhirnya melakukan eksploitasi terhadap alam. Padahal hidup manusia itu bisa seimbang ketika antara ada di dalam diri dengan konsep makro,
dunia kita, dunia kecil kita dan dunia yang besar ini juga saling terintegrasi. Ketika kita bisa mawas diri pada saat Waisak, kita merenungkan saat Siddhartha lahir, mencapai pencerahan, sampai meninggal. Ini kan proses meniti karir yang tidak hanya dilakukan dengan mudah. Lebih sulit dibanding saat COVID ini. Karena yang dilakukan Siddhartha kan hidup dalam cara pandang yang keliru terhadap kehidupannya, sehingga menyiksa diri, akhirnya juga mau mati, pingsan. Itu kan keliru. Nah, menyadari kekeliruan itu ya sama. Sekarang kalau kita misalnya mudik rame-rame, memang di daerah kita nggak ada kena COVID, tapi karena kita mudik dan gejala-gejala kita nggak kena di kota, tapi pernah berdekatan dengan orang yang kena lah. Tubuh kita ini ada virusnya, tapi kita kuat, akhirnya nular yang lemah. Akhirnya di daerah-daerah kan masalah.